Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada anda semua yang berada di Malaysia, di Indonesia, di Brunei ataupun di Singapura ataupun di seluruh Asia Tenggara. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. Okey, hari ini saya mahu mereactionkan satu lagi video daripada channel, iaitu Bagi-Bagi. Anda jangan lupa pergi ke channel Bagi-Bagi, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada channel Bagi-Bagi. Katanya di sini tajuknya adalah baru sehari stop ekspor dunia langsung bergejolak. Ternyata Indonesia masih punya efek gentar. Di situ kita lihat baru sehari stop dah habis kucak kacir bergejolak di seluruh dunia. Bayangkan guys, kalau 2-3 hari, 4-5 hari, seminggu, bagaimana efeknya itu ya. So guys, apakah perkara itu dan apakah benda yang dihentikan oleh Indonesia? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Sebagai presiden, tak mungkin membiarkan itu terjadi. Indonesia, the world's largest exporter of palm oil, is halting exports of the cooking oil starting Thursday, minyak citing masak, a need to quell domestic shortages as well as rising prices. However, as one of Indonesia's biggest customers, it is feared Jakarta's move will negatively South Korea. Disebabkan Indonesia stopkan ekspor dunia minyak masak dengan minyak goreng ni guys, dia memberi efek yang sangat besar kepada dunia juga ya. Kerana kita tahu Indonesia ni adalah pengeluar sawit yang terbesar di dunia. Jadi memang akan menjadi iaitu gentar lah, ataupun efek yang gentar lah kepada seluruh dunia jika berlakunya stop ekspor minyak goreng ini. The Indonesian policy is extremely hazy. Indonesia has decided to ban exports of cooking oil and its raw materials to reduce domestic shortages. Saya ingin menegaskan, bagi pemerintah, kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Betul? Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis, Sahabat Bagi-Bagi, seperti yang kita ketahui bahwa dunia sangat tergantung dengan minyak goreng Rusia dan Ukraina, terutama negara-negara di Eropa yang mengklaim bahwa minyak goreng dari bunga matahari jauh lebih sehat dan tidak mengandung minyak jenuh. Walau pernyataan ini sudah dibantah Departemen Kesehatan Indonesia, tetapi tentu klaim tersebut hanyalah akal-akalan Eropa untuk menekan minyak sawit kita. Tapi kali ini berbeda ceritanya, di mana minyak yang mereka bangga-banggakan sedang hiatus atau sedang tidak ada sementara lantaran konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia yang membuat Ukraina terhenti produksinya dan Rusia yang menghentikan ekspor ke Eropa pasca balasan sanksi SWIFT. Kini seluruh dunia kembali berbalik dengan menginginkan minyak goreng sawit kita, bahkan dengan harga yang tinggi yang menyebabkan kelangkaan di negeri kita. Dulu mereka menghina, mengatakan minyak sawit ni kolesterolnya tinggi, tidak bagus berbanding minyak bunga matahari. Tengok apabila Indonesia menghentikan ekspor minyak sawit, dan kini kita tengok Rusia pun dan Ukraina pun sudah tidak mengeluarkan dan stopkan iaitu pengeluaran minyak goreng matahari. Mereka baru tahu bagaimana iaitu efeknya, bagaimana pentingnya minyak sawit daripada Indonesia juga. Semua cerita indah Eropa berubah sejak Presiden Jokowi melarang atau stop ekspor minyak, bahkan memerintahkan TNI beroperasi untuk menghadang penyelundupan minyak ke luar negeri yang membuat Eropa ketar-ketir sambil melintir kebakaran jenggot. Ya. Dan bagaimana dampak besar dari larangan minyak tersebut? Dan benarkah murni keputusan ini karena untuk menstabilkan pasokan dalam negeri? Atau menurut tuduhan salah satu media barat bahwa Indonesia menerima perintah khusus dari Rusia untuk ikut-ikutan menekan Eropa yang memberikan efek kejut baru terhadap ekonomi?
Tengok sekarang Barat, dia seperti menuduh Rusia yang menghasut untuk Indonesia menghentikan juga ekspor minyak goreng. Macam hairanlah saya. Dia boleh kata begitu pula sedangkan Indonesia menghentikan ekspor minyak goreng itu kerana mengutamakan rakyatnya dahulu. Itu sebenarnya tujuannya, bukannya Indonesia tak ikut-ikut dengan Rusia pun. Kan betul tak guys? Mari kita bahas. Tapi sebelum lanjut, kita dengarkan dulu NATO. pidato perwakilan Ormas NATO dari Tiongkok. 大会主席先生，世界卫生组织总干事先生，各位代表，首先，我认为，在人类抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，举行这次世卫大会 subscriber 具有 subscribe 十分重要的意义。人类正在经历 Tapi entah 第 kenapa 二 kalian 次 masih 世界 saja 大战 berdiri 结 tanpa 束以 menekan tombol 来 subscribe. 最严重的全球公共卫生突发事件。 Sahabat bagi-bagi, Presiden Jokowi resmi melarang ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Dalam keterangan resminya, Jokowi menegaskan ekspor CPO dan turunannya akan terus dilarang hingga masalah kelangkaan minyak goreng di pasar domestik teratasi. Oleh karena itu, Jokowi meminta kesadaran industri minyak sawit untuk memprioritaskan dan mencukupi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Ya, betul. Dampak yang terjadi pada larangan yang baru sehari ini ternyata langsung direspon oleh banyak negara dari Eropa, bahkan sampai membuat negara Asia, para lelaki yang cantik itu, yaitu Korea Selatan, mengalami gejolak. Baru sehari Indonesia stopkan ekspor dunia tentang minyak sawit. Habis kucak-kacir dunia disebabkan stopnya Indonesia tentang minyak sawit itu tadi. Karena kebutuhan impor Korea Selatan yang sampai 10.000 ton per tahun pada 10.000 minyak ton per goreng tahun. Indonesia. Baru saya tahu guys, rupanya Korea Selatan ni dia mengekspor, kira pengekspor yang terbesar jugalah minyak sawit daripada Indonesia ya. Dalam satu hari, puluhan media luar negeri langsung merespon dampak dari larangan ekspor tersebut dan langsung ditanggapi oleh banyak negara sebagai krisis baru yang mengejutkan dunia. Menjadi sorotan media luar negeri guys. Sahabat bagi-bagi, banyak opini mengemuka. Salah satunya yang paling ekstrim adalah Indonesia mengikuti saran dari Rusia sehari setelah ditelepon oleh Paman Putin. Walaupun alasan ini masih belum bisa dibuktikan. Karena dari pernyataan Presiden Jokowi bahwa Indonesia perlu menyetop ekspor untuk menstabilkan kondisi kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Betul. Tetapi sayangnya pernyataan itu langsung ditarik sehari setelah pernyataan Presiden tersebut. Karena dalam konferensi persnya yang sehari setelah pernyataan Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa minyak goreng sawit mentah atau CPO tidak termasuk dalam komoditas yang masuk dalam larangan ekspor. Kenapa dalam sehari pernyataan pemerintah berubah? Kebiasaan atau ada tekanan dari asing? Dikutip dari Kompas TV, Direktur Center of Economic and Law Studies, Selios, Bima Yudhistira menilai kebijakan itu tidak akan bertahan lama. Pasalnya, ia mengatakan Indonesia akan diprotes negara-negara yang membutuhkan komoditas CPO dari Indonesia, seperti India, China, Pakistan, yang akan memberikan respon karena mereka importir CPO terbesar dan merasa dirugikan dengan kebijakan ini. Biaya produksi manufaktur maupun harga barang konsumsi di tiga negara tersebut akan naik signifikan. Dan Indonesia yang akan disalahkan. Disebab itu Dalam kondisi terburuk bisa menimbulkan retaliasi atau pembalasan, yakni negara yang merasa dirugikan akan menghentikan mengirim bahan baku yang dibutuhkan oleh Indonesia. Dari pernyataan tersebut, menurut King Narto, baru kali ini pernyataan Presiden memang atas tekanan luar negeri.
Walau seringkali sehari A, besoknya B, antara menteri dan presiden selalu berbeda. Ya sudah, toh bukan urusan saya. Tetapi, sahabat bagi-bagi, lihat betapa bisanya kita menggetarkan dunia. Ini baru dari minyak goreng. Bagaimana dari bahan-bahan yang lain atau sumber daya yang lain? Dan akan lebih keren bila pemerintah kita menggalakkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat produksi dan produktif, agar banyak ketergantungan dunia pada negeri Garuda ini. Lihatlah Belanda dan Eropa, dahulu yang tergantung habis-habisan pada rempah-rempah kita. Jadi, mau perang aja, mesti datang ke sini. Ayo pemerintah, galakan lagi kewirausahaan negeri ini. Dengan pelatihan dan mudahnya sistem pendanaan, biar pinjol-pinjol itu undur diri dari negeri ini. Toh rata-rata mereka bosnya orang Singapura. Dan segenap rakyat, ayo kita ini bangsa yang kreatif. Jangan mau dikerdilkan dengan menjadi jongos-jongos para oligarki. Lihat perempatan lampu merah kita. Lihat Pak Oga, mudahnya mereka memikirkan cara mendapatkan uang. Lalu untuk kita, lihatlah sekitar kita. Lihatlah sawah-sawah kita. Lihatlah kebun kita. Lihatlah banyak sekali media negeri ini untuk membuat sang Garuda kembali bangkit. Jangan sampai nunggu King Narto jadi presiden. Sekian berita dari King Narto. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Merdeka. Idul Fitri. Narto. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Bagi. Katanya di sini, baru sehari stop ekspor dunia langsung bergejolak. Ternyata Indonesia masih punya efek gentar. Sebelum ini, kita tengok bagaimana negara-negara barat di Eropah, mereka sangat membangga-banggakan minyak daripada Rusia. Minyak, iaitu minyak bunga matahari. Mereka kata minyak bunga matahari ni bagus, kurang kolesterol, sangat sihat untuk digunakan. Tetapi apabila Rusia menghentikan pengeluaran ataupun ekspor minyak matahari kerana atas invasi antara Rusia dan Ukraina itu tadi, dan kini mereka mahu minyak sawit daripada Indonesia. Tetapi Indonesia pun stopkan juga minyak sawitnya. Kerana di sini kita lihat Indonesia mahu mengutamakan rakyatnya. Tetapi Barat menuduh, mengatakan Indonesia ni tak ikut-ikut dengan Rusia untuk menghentikan juga minyak sawitnya. Sebenarnya tidak guys, kita tahu sebenarnya tidak, bukannya Indonesia terikut-ikut. Tetapi sebenarnya Indonesia memang mahu mengutamakan dulu rakyatnya berbanding untuk dieksportkan ke luar negara. Itu sebenarnya. Bukannya Indonesia ni tadi tak ikut-ikut dengan Rusia. Sebab Rusia menghentikan minyak bunga mataharinya, Indonesia pun menghentikan juga ekspor minyak sawitnya. Bukan, tidak begitu. Sebab saya pun ada juga mereaksyenkan sebelum ni tentang minyak goreng ni dan Indonesia dan Bapak Jokowi mengatakan dia utamakan rakyatnya dulu. Bila diutamakan rakyat dahulu, barulah dia akan ekspor ke luar negara. Begitulah yang dimasukkan oleh Bapak Jokowi. Tiada kena-mengena pun nak mengikut Rusia ataupun tidak. Dan kita lihat baru sehari dihentikan ekspor. Indonesia berhentikan ekspor iaitu minyak sawit ke luar negeri. Habis kita tengok dia punya bergejolak. Maksudnya kucak-kacir. Tambahan lagi dengan Korea Selatan yang pengekspor utama minyak sawit dengan Indonesia. Mereka pun memang kelang kabut guys. Memang mereka rasa gusar, gundah bagaimana untuk mendapatkan bakalan minyak sawit. Dan kita lihat di situ, pasti harga minyak sawit di Korea Selatan pasti akan melonjak naik harganya. Mungkin dulu contohnya dulu 1000 won, entah tiba-tiba jadi 15,000 won, 20,000 won, itu mungkin akan berlaku. Itu contoh yang saya berikan kepada anda guys. Dan walau bagaimanapun guys, kita doakan mudah-mudahan Indonesia akan terus maju dengan ekspornya, dengan minyak sawitnya, dengan nikelnya, dengan apa sajalah yang Indonesia buat untuk memajukan negara Indonesia. So, sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda dan dalam Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada saya. Saya ucapkan selamat Hari Raya kepada anda semua. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum. Bye-bye.